Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami di acara obrolan Sabtu siang. Kali ini memasuki episode yang ketiga. Masih bersama dengan Mas Sobihin dan saya Dina Kosono serta Dinas Keperawatan. Oke, hari ini temanya adalah tips trik terkait dengan PKP online. Sebelum dilanjut, jangan lupa untuk ditonton sampai habis. Klik tombol like-nya. Bagi yang belum subscribe, klik subscribe. Serta di-share ke teman saudara biar yang lain juga mengetahui informasi ini. Oke, langsung saja kita obrolan ya, dengan Mas Sobi. Gimana bro, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana dengan Alhamdulillah sehat walafiat. Ini kabar-kabar terlibat juga di posko COVID ini ya, jaga di ruang karantina ya. Ya, ini perdana ini secara langsung dari rumah karantina ini. Ya. Oke. Saya ucapkan tetap selamat menjalankan tugas, tetap semangat pengabdian masyarakat. Amin. Nanti bisa dimasukkan ke dalam pengabdian masyarakat, dapat SKP, dimasukkan untuk PKP online. Tapi saya percaya nih, Mas Nanang kayaknya SKP-nya sudah lebih ini. Oh iya. Ya, terkait dengan PKP ini kan banyak ya, Mas. Jadi mungkin ada beberapa masalah, ada yang gagal upload dan kesulitan. Itu seperti apa ya? Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Salam perawat. Ya, berjumpa lagi dengan Nako Channel dan Nes Keperawatan. Kali ini ya kita akan berbincang-bincang sedikit terkait dengan upload PKP online untuk mendapatkan surat rekomendasi 25 SKP dari DPW. Di mana 25 SKP, surat rekomendasi tersebut adalah sebagai syarat wajib untuk mendaftarkan perpanjangan STR untuk perawat di STR online KTKI. Nah, saya selaku verifikator DPD PPNI sering kali menjumpai beberapa kendala teman-teman pada saat melakukan pengajuan PKP online. Dan saya harap semoga diskusi bincang-bincang kita kali ini, Mas Nanang, ya, nanti bisa membantu bisa membantu teman-teman perawat yang kesulitan, mungkin lupa atau bingung lagi, meskipun sebetulnya dari DPD PPNI dan DPK sudah tidak kurang-kurang untuk bersosialisasi. Tapi kadang biasanya kalau belum waktunya mengupload, kemudian tidak langsung melakukan upload, nanti pas waktunya mengupload lupa lagi seperti itu. Ya, jadi semoga nanti ini bisa menjadi tutorial pendamping. Jadi sambil mau mengupload, sambil lihat YouTube kita, gitu, sambil langsung buka di membership-nya seperti itu. Baik rekan-rekan, sebelum nanti kita praktek bagaimana cara tahapan untuk mengupload PKP online, saya ingin sedikit berbagi terkait dengan pada saat PKP online membership untuk PPNI untuk perawat, kiat mudah PKP online ya. Jadi harapannya nanti dengan obrolan kita ini teman-teman mendapatkan solusi biar dalam proses verifikasi PKP online itu tidak terkendala. Sekali maju langsung valid, lulus. Langsung lancar gitu ya. Langsung lancar, langsung maju ke DPW dalam waktu kurang dari 1 minggu bisa turun surat rekomendasi 25 SKP. Nah, biasanya teman-teman kesulitan, bingung gimana caranya lah. Maka prosedurnya ini juga bisa dibaca di
membership. Di menu PKB online, di situ ada menu petunjuk teknis. Ya. Jadi secara prosedur, teman-teman masuk dulu, login dulu ke membership. Terkait dengan membership kemarin sudah dibahas ya, Mas Anang ya. Ya, terkait dengan membership, jangan lupa di osasi yang kedua. Ya. Nah, itu ada. Bagaimana cara login, bagaimana menginput biodata, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian setelah masuk ke membership, maka masuk ke menu PKB, klik menu PKB. Di situ ada submenu petunjuk teknis, submenu permohonan melakukan PKB, dan submenu melakukan borang pengisian, ada buku lodge, dan rangkuman penilaian PKB. Ini adalah tahap awal, jadi sebelum melakukan PKB online, masuk ke membership, webnya PPNI, kemudian klik membership, maka akan muncul menu login, masukkan username dan passwordnya. Termasuk kemarin saya membaca di media massa, ternyata ada salah satu anggota yang tidak tahu username dan passwordnya. Karena apa? Pada saat membuat itu ternyata dibuatkan. Padahal kalau memang dibuatkan, ya kalaupun dibuatkan sebetulnya selama emailnya aktif maka bisa dipilih menu forget your account. Nanti akan mendapatkan konfirmasi melalui email. Setelah masuk ke membership, nah kemudian di sini ada menu PKB, klik menu PKB, maka di situ akan muncul submenu petunjuk teknis, permohonan melakukan PKB, borang pengisian, buku log, dan lakuman penilaian PKB. Ya. Bisa diklik petunjuk teknis, maka di sini sudah ada urutannya sebetulnya untuk melakukan PKB online, step-stepnya, langkah-langkahnya seperti itu. Kalau sudah dibaca, bisa diklik untuk permohonan melakukan PKB online. Di mana tahap awal untuk melakukan PKB online, maka di sini ada daftar permohonan dan tambah. Silakan diklik nanti menu tambah. Ya, nanti ada isian yang harus dilanjutkan. Nanti kita praktekkan. Kemudian ada borang pengisian. Setelah melakukan permohonan, maka dilanjutkan borang pengisian. Halo Bro Sahlan. Ini Mas Sahlan ini tamunya. Itu suruh duduk itu, berdiri jangan. Kalau berdiri hanya kelihatan perutnya itu. Nah, itu halo dia. Bro. Nah. Nah, apa kabar? Selamat menjalankan tugas. Ya, semoga sehat selalu. Iya, ya, mohon maaf sahabat perawat. Nanti jam berapa? Ya. Nanti jam berapa? Jam 2:30. Suatu saat kalau Mas Sahlan siap jadi narasumber ODGJ Mas Sahlan. DGPTG supaya jadi narsum. Baik, setelah itu ada borang pengisian. Itu ada jenis-jenis kegiatan yang bisa kita ajukan untuk diisi. Nanti kemudian klik input seperti itu. Kemudian di sini ada buku lodge. Ini karena belum diisi masa STR-nya sehingga belum masuk. Dan ini adalah tampilan menu rangkuman penilaian SKB. Kurang lebih nanti tahap-tahapannya seperti itu. Ini adalah langkah-langkahnya seperti yang ada di membership. Dari anggota mengajukan permohonan melalui DPD terdekat, DPK terlebih dahulu, DPD tentunya dengan memenuhi persyaratan. Ada syarat-syarat yang harus juga administrasi dan sebagainya. Kalau sudah, maka masuk ke private area, klik menu PKB online, nah, kemudian melakukan permohonan melakukan PKB. Ini langkah kedua, dengan mengisi borang pengisian. Langkah ketiga adalah dengan melihat buku lognya. Ini untuk mengevaluasi, melihat hasil dari verifikasi, verifikator daripada DPD. Sehingga nanti teman-teman bisa langsung melakukan perbaikan kalau memang ada rekomendasi dari verifikator. Kemudian dokumen persyaratan, tapi ini sudah tidak perlu,
ya, per 2020 kalau tidak salah dokumen persyaratan sudah tidak perlu diupload. Kalau dulu anggota harus mengupload dokumen persyaratan, kalau sekarang sudah tidak perlu, tidak ada ya. karena menunya memang sudah dihapus. Nah, Kemudian langkah kelima adalah setelah mengupload semua, kemudian ke DPD, ada informasi bahwa sudah verifikasi, verifikator seperti itu, bisa dilihat rangkuman penilaiannya. Ini adalah borang pengisian, ada 22 kegiatan yang bisa kita ajukan untuk memenuhi 25 SKP itu. Jadi saya kira sudah cukup banyak kegiatan-kegiatan yang bisa diajukan untuk mendapatkan 25 SKP. Dan cenderung lebih mudah kalau sekarang ini ya. Yang pertama ada aktif bekerja mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah ini yang kadang ada beberapa mispersepsi ya. Jadi untuk kegiatan 1 sampai dengan 4 adalah ranah kegiatan praktik profesional. Kalau yang aktif bekerja mengelola pasien secara langsung adalah pelaksanaan melakukan asuhan keperawatan. Kemudian yang kedua aktif bekerja sebagai pengelola pelayanan apabila kita sebagai kepala ruang, kemudian mungkin sebagai kepala bidang perawatan atau sebagai manajemen di pelayanan keperawatan rumah sakit. Kemudian yang ketiga aktif melakukan praktek mandiri adalah apabila kita mempunyai SIPP 2, Mas Nanang. Jadi kalau teman-teman ya melakukan praktek mandiri di tempat praktek mandiri perawat, maka ini bisa dimasukkan mendapatkan 1 SKP untuk 1 kali periode. Kemudian ada pendidik klinik, ini apabila di rumah sakit teman-teman juga terlibat sebagai CA, clinical instruktur, termasuk Mas Nanang kalau di puskesmas, di tempat kerja juga ada SK tentang CA, maka bisa diajukan. Ya, ini 1 tahun 1 SKP dengan dilampiri nanti diuploadkan. Kemudian ada peserta dalam workshop, pelatihan, seminar, pelatihan-pelatihan lain, baik narasumber, moderator, panitia, webinar, ini yang baru, e-learning. Nah, ini baru nih. Ya, e-learning dan webinar ini baru, ya. Baru ya, di tahun ini ya. Tahun 2020, ya. Kemudian menjadi peneliti, menulis buku, presentasi oral, publikasi ilmiah, reviewer. Nah, ini aktif dalam kepengurusan organisasi profesi. Ini juga bisa diajukan sebagai pengurus DPK, DPD, DPP, ya. Ini bisa diajukan dalam ranah pengabdian masyarakat. Juga ada kegiatan sosial masyarakat. Ya. Jadi di kegiatan masyarakat ini banyak kegiatan yang bisa diajukan, melakukan penyuluhan kepada masyarakat, RW, gitu ya, di desa dan sebagainya, ini bisa diajukan. Kemudian penanggulangan bencana, ada juga pengabdian daerah terpencil, ya. Kemudian pokja ke profesional dan nah ini yang baru juga ini 2020. Salah satunya adalah terlibat dalam penanggulangan COVID-19. Ya, ini termasuk Mas Nanang ini nanti bisa diajukan dalam terlibat penanggulangan COVID-19. Kemudian pengalaman sebagai manajerial selama 1 tahun, Bro Nanang. Jadi, nah ini biasanya teman-teman yang sering terkendala, apabila aktif bekerja mengelola pasien secara langsung, maka ini adalah ranah wajib di dalam PKP online. Ini yang perlu diperhatikan Mas Nanang. Nggak apa-apa di-unmute aja Mas Nanang. Nah, ini unmute sudah apa belum? Ya sudah, oke. Ini ranah wajib karena kita sebagai perawat dibuktikan dengan kok di-mute lagi, diaktifkan aja bro. Ini otomatis nih. Apa iya? Iya. Ya,
Jadi ini ranah wajib, Sendiri. aktif bekerja mengelola Masih pasien, ngurun gue. Ya Allah. ranah wajib dalam PKP online. Aman Ini Pak. dokumen yang diupload. Cuma kan orang anak obat, ini mau sih wong gratis men Ya orang wis ora apa-apa. suwe. Ini dina Senin. Ya mohon maaf ini sahabat perawat, ini ada suara-suara di belakang. Ini karena memang kita siaran langsungnya di tempat kerja ini teman kita. Ya, dokumen yang diupload untuk ini adalah biasanya SIPP, tapi mohon maaf, ini lebih spesifik adalah terkait untuk DPD PPNI Kabupaten Banyumas. Meskipun sebetulnya secara pedoman PKP online adalah sama, tetapi siapa tahu di daerah lain ada kebijakan-kebijakan lain, maka mohon maaf, itu tanpa mengurangi rasa hormat di DPD yang lain. Gitu ya Mas Nanang ya. Iya. Oke. Jadi terutama yang spesifik di DPD Kabupaten Banyumas untuk dokumen yang diupload di aktif bekerja mengelola pasien adalah SIPP dilampiri dengan laporan pendahuluan askep pertama, di belakangnya ada askep yang pertama, kemudian laporan pendahuluan askep kedua, dan yang terakhir adalah askep yang kedua. Itu dijadikan satu file Mas Nang. Jadi nggak terpisah ya. Ya, tidak terpisah, dijadikan satu file dalam bentuk PDF. Ini untuk 1 tahun adalah 1 SKP, 1 kegiatan. 1 kegiatan itu tadi terdiri dari dibuktikan dokumennya yang diupload adalah SIPP, LP, askep, LP, kemudian askep lagi. Dalam bentuk PDF, dan besar filenya diupayakan tidak lebih dari 200 MB. Nah ini biasanya kendalanya adalah filenya tidak terupload. Kenapa? Karena file terlalu besar. Nah, jadi nanti kalau sudah disimpan dalam bentuk PDF, maka silakan untuk diperkecil, dikompres. Atau kadang kendalanya adalah filenya bukan PDF. Jadi kalau filenya bukan PDF ya tolong diperbaiki jadi PDF terlebih dahulu. Atau jumlah Word ya. Iya, kadang masih Word, kadang terpisah-pisah seperti itu. Kemudian jumlah dokumennya kurang, ternyata yang diupload hanya SIPP saja. Atau yang diupload cuma laporan pendahuluannya saja malah ternyata. Atau yang diupload hanya askep 1 gitu ya. Jadi kalau khusus di DPD Kabupaten Banyumas terutama, tadi yang diupload adalah 1 kesatuan. Biasanya dokumen invalid juga kita lihat terkait dengan askepnya tidak valid. Dalam dokumen askep itu, askep dilakukan tahun 2015, tapi diajukan untuk kegiatan 2019. Jadi ya mohon maaf, maka biasanya oleh verifikator akan ditolak istilahnya seperti itu ya. Supaya diperbaiki gitu ya. Iya, betul. Atau kadang ada yang tidak matching tanggal pengkajiannya tanggal berapa, ternyata tindakannya tanggal berapa, seperti itu. Itu aktif mengelola pasien secara langsung di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kalau aktif bekerja sebagai pengelola, maka yang diupload adalah SK-nya, SK pengelola pelayanan perawatannya, dilampiri dengan laporan kegiatan, Bro. Oh ya. Nah, Jenis ada pembimbingan dan lain-lain ya, gitu ya. betul. Jadi misalkan mungkin laporan rapat dalam 1 tahun, laporan kunjungan pasien 1 tahun dan sebagainya. Jenis filenya PDF maksimal 200 MB. Kendalanya biasanya sama, filenya terlalu besar, file tidak terupload, jenis file salah, dokumen tidak lengkap. Yang diupload hanya SK-nya saja kayak gitu ya. Yang diupload hanya SK-nya sehingga Masih kurang. nah masih kurang. Jadi tolong untuk bisa dilengkapi. Kemudian aktif melakukan praktek mandiri. Ini adalah yang apabila praktek di tempat sendiri, maka yang diupload adalah SIPP kedua, hampir sama dengan yang tadi ranah 1, LP askep, LP askep dan askep. Filenya sama PDF, ya. Jumlah ukuran filenya kurang dari 200 MB. Jangan lupa
Kemudian kendalanya adalah filenya kurang, filenya tidak terupload, Gmail filenya salah, masih bentuk Word seperti itu ya. Jadi ini perlu diperbaiki. Jadi tolong diperhatikan, jenis filenya adalah PDF, kemudian filenya juga dilengkapi. Pendidik klinik ini adalah CA, jadi yang dilampirkan adalah SKCA dan laporan kegiatan bimbingan. Ini 1 tahun 1 SKP, jenis filenya PDF. Ya, jadi SK sebagai CA dari rumah sakit dan laporan kegiatan, kemungkinan misalkan kegiatan bimbingan mahasiswa selama 1 tahun. Kemudian kendalanya biasanya sama, filenya kurang, ternyata yang diupload itu hanya SKCA-nya saja. Ya, jadi tolong dilampiri dengan laporan kegiatan. Kemudian dokumen tidak terupload atau laporannya tidak lengkap. Dokumen tidak terupload paling banyak kendalanya adalah karena file terlalu besar. Jadi tolong diperhatikan untuk bisa melakukan kompres file. Mungkin besok obrolan kita tema ke depan silakan Mas Nanang untuk dibuatkan, persiapkan materi bagaimana cara menyiapkan file-file yang akan diupload. Gitu ya. Insya Allah. Ya, Mas Nanang. Cara merubah ukuran ya. Kemudian berikutnya adalah peserta dalam workshop atau lokakarya, sama dokumen yang diupload adalah sertifikat, jangan lupa yang ber-SKP PPNI. Ya, jadi perlu diperhatikan teman-teman perawat, dokumen yang diupload adalah sertifikat atau kegiatan yang ber-SKP PPNI atau kegiatan-kegiatan yang tidak ber-SKP PPNI tetapi yang memang secara pedoman PKB online adalah diakui atau mendapatkan jika dilakukan konversi SKP PPNI. Biasanya kegiatan-kegiatan yang dikeluarkan atau dilakukan oleh PPSDM Kemenkes RI itu bisa dilakukan konversi nilai SKP-nya, tetapi tidak semata-mata sesuai dengan jumlah yang tertulis di suaranya kok nggak ada Mas Nanang, jenengan nggak masuk suaranya. Udah masuk? Halo? Nggak dimut pada lo, dengan lo. Iya ini nggak dimut, nggak masuk. Masuk ya? Nggak masuk, belum masuk. Nggak, saya mute loh. Di sini juga nggak dimut, ya? Nanti tak cabut aja, pakai. Ya, mohon maaf, sahabat perawat. Ini koneksinya dengan Mas Nanang, suaranya tidak keluar. Biar tetap teman-teman bisa mengikuti. Filenya adalah bentuknya adalah JPG atau JPG, ya. Kemudian kendalanya biasanya sertifikat atau kegiatan tidak ber-SKP PPNI. Kemudian inputan salah. Nah, ini juga sering banyak terjadi. Jumlah SKP-nya tidak sesuai dengan inputan. Dalam sertifikat itu SKP-nya misalkan 2, ternyata diinputkannya 3. Misalkan workshop dalam dokumen sertifikat 1 SKP ternyata diinputkannya menjadi 3. Ya. Jadi itu juga akan menjadi masalah. Jadi nanti inputannya juga disesuaikan dengan dokumen. Kemudian file juga terlalu besar sehingga tidak terupload. Biasanya pada saat melakukan proses scanning, ya, proses scanning di aplikasinya terlalu besar. Kemudian jenis filenya salah. Ini juga akan menghambat. Belum kedengeran, Mas? Halo? Kemudian peserta dalam pelatihan ini hampir sama dengan seminar, workshop, dan sebagainya, yaitu dengan sertifikat pelatihan yang ber-SKP PPNI, jenis filenya adalah JPG-JPG, kendalanya sama, file tidak terupload,
sertifikat tidak ber-SKP PPNI. Kemudian yang lebih penting lagi terkait dengan kebijakan internal di DPW PPNI Jawa Tengah, maka untuk anggota PPNI DPW Jawa Tengah, maka yang terverifikasi adalah sertifikat kegiatan yang mendapatkan barcode daripada DPW PPNI Jawa Tengah. Jadi sertifikat itu harus berbarcode DPW PPNI Jawa Tengah. Kalau memang seandainya ada anggota DPW PPNI Jawa Tengah yang mengikuti kegiatan di luar Jawa Tengah, maka itu adalah kegiatan yang ber-SKP DPP, atau memang kegiatan itu dilakukan dengan dibuktikan, kalau di DPD Banyumas maka mempersyaratkan dibuktikan dengan surat tugas dari instansi yang bersangkutan. Atau kalau memang ada riwayat, misalkan awalnya adalah anggota PPNI Jakarta, maka sertifikat yang diupload kalau misalkan Jakarta, maka dibuktikan dengan surat bukti pindah keanggotaan. Artinya bahwa kegiatan yang diikuti di luar Jawa Tengah itu adalah memang karena yang bersangkutan adalah saat itu sebagai anggota PPNI di luar Jawa Tengah. Ini kenapa? Karena memang ada beberapa kejadian anggota PPNI Jawa Tengah misalkan ternyata sertifikatnya yang diupload luar Jawa semua. Kan secara apa ya, logika apa iya gitu ya. Setiap bulan atau setiap kegiatan seminar ikutnya malah di luar Jawa Tengah kan kayak gitu ya. Belum ada suara Mas Nanang. Apa ya kira-kira ya? Kemudian untuk seminar, temu ilmiah, dan sebagainya sama, yang diupload adalah sertifikat, jenis filenya masih sama, kemudian kendalanya hampir sama. Sertifikatnya, kemudian filenya terlalu besar, atau salah input jumlah SKP-nya. Ya, kemudian, ya gimana Mas Nanang? Sudah ada suaranya? Belum ada suaranya ini. Sudah ada apa belum? Cek. Belum keluar ya? Mohon maaf, sahabat perawat. Ini ada kendala teknis, suaranya Mas Nanang tidak bisa masuk. Jadi terpaksa saya sendirian. Mas Nanang hanya sekedar jadi penonton ini. Aduh, ya apa-apa. Jadi gambarannya adalah ini sedikit ingin saya sudah perlihatkan bagaimana tahap proses untuk melakukan PKP online. Jadi awal kita masuk ke membership PPNI, kemudian klik membership, masukkan username dan password yang ada, klik login ya. Setelah login, klik menu PKB. Ini ada menu petunjuk teknis. Nah, ini kalau ingin membaca petunjuk teknisnya ya. Kemudian permohonan melakukan PKB online. Nah, ini klik daftar permohonan ya. Ini ditambah, klik tambah. Nah, ini yang penting. Tuh, ini sayang sekali suaranya Mas Nanang nggak keluar ini. Ini yang penting teman-teman. Untuk memasukkan nomor STR, maka tuliskanlah yang sesuai dengan yang ada di STR. Dari spasi maupun istilahnya adalah jarak. Jadi kalau di STR biasanya itu ada kode, pertama adalah kode provinsi. Itu ya. Jadi perlu perhatikan. Kalau ngisi STR-nya kok nomor urut seperti ini sudah dipastikan salah, Mas Nanang. Ya, ini sudah dipastikan salah. Jadi tolong diperhatikan. Berarti nomor STR cara ngisinya adalah sesuai dengan. Nah, kalau memang ada spasi, maka cantumkan spasi yang ada. Ya. Ini hanya sebagai contoh ya, sahabat perawat. Ini bukan nomor asli. Saya sendiri tidak hafal kombinasi untuk STR-nya. Ya, jadi masukkan STR terakhir, kemudian ini tanggal lulus tahunnya, perguruan tingginya misalkan
Ya. Ini kemudian yang lebih penting lagi adalah 7 nomor terakhir. Nah, misalkan seperti ini. Jadi cara mengisi nomor STR terakhir pastikan adalah sesuai dengan STR lama teman-teman perawat. Jadi kalau di sini harus dituliskan semuanya. Dari spasi, dari titik koma. Juga jangan hanya mengisi yang 7 angka di belakang. Nah, Berarti seperti itu harus juga lengkap salah, ya. Mas Nanang. Jadi Berarti harus lengkap pastikan ya. sesuai dengan yang ada di STR lama misalkan. Nah, biasanya seperti ini ada titik komanya. Nah, misalkan seperti ini tanggal lulusnya misalkan tahun 2017. Kemudian pilih STR yang akan diupload. Ini cari file yang sudah dipersiapkan, misalkan seperti itu ya. Cari STR, misalkan, nah ini STR lama, pilih tanggal selesai kegiatan, itu masa berlaku STR, ini sesuai dengan masa berlaku STR. Jadi dilihat ya. Jadi misalkan di STR lama itu masa berlakunya tahun berapa, maka itu dilihat ya. Harus disesuaikan ya. Jadi setelah klik simpan ya. Nah, nanti akan muncul berkas STR-nya, kemudian masa berlaku ya. Nah, kalau sudah seperti ini masuk ke buku log bisa lewat sini ya, klik buku log atau bisa lewat borang pengisian. Ya. Atau nah di sini buku log di sini ya. Nanti klik borong pengisian. Nah, contoh misalkan aktif bekerja mengelola pasien, klik input. Nah, institusi pelayanan misalkan puskesmas Sokaraja. Jumlah pasien kira-kira dalam 1 tahun 3.000. Ini dokumen buktinya adalah dari mulai ASKEP sampai dengan SIPP. Ya. Nah ini misalkan sudah dikompres file. Ini periodenya untuk Januari sampai September. Ini misalkan untuk tahun 2020. Kalau memang ini untuk 2019, ini dipindah ke 2019. Jadi sesuai dengan tahun yang ingin diajukan. Kalau misalkan 2019, misalkan anggap saja ini untuk periode kegiatan Januari sampai dengan Desember. Tanggal 30 misalkan. Nah, nanti klik simpan. Nah, kalau seperti ini, nah ini biasanya muncul tidak bisa mengupload kegiatan borang karena yang bersangkutan belum melunasi iuran PPNI tahun 2020. Jadi perlu diperhatikan teman-teman semua pada saat melakukan PKB online Ya, harus dilunasi dulu ya, Bro. Iuran PPNI. Gitu Mas Nanang. Tapi sayang sekali suaranya jenengan kok bisa hilang ini gimana ini aduh. Nanti penggemar jenengan jelas merindukan suaranya ini. Ya. Jadi ini sayang sekali kebetulan anggota yang dipakai sampling untuk latihan ternyata belum lunas iuran, jadi tidak bisa mengupload, tidak tersimpan. Nah ini teman-teman juga harus diperhatikan. Kadang kita merasa sudah mengupload tanpa melihat ini keterangan. Wah, dilanjutkan lagi ke uploadan berikutnya, diuploadkan lagi berikutnya. Ya itu nanti nggak bisa. Begitu juga misalkan kita mau mengisi contoh seminar. Misalkan, nah, pertemuan ilmiah atau seminar sama, klik input, ini mau lokal, nasional, atau internasional. Kalau memang biasanya kita lihat di sertifikat judulnya seminar nasional atau lokal. Atau kita nanti ngelihat ini nih, nah kita harus menyesuaikan. Kalau sekiranya SKP di sertifikatnya kode 2, maka sudah dipastikan lokal atau wilayah. Nama acara misalkan seminar keperawatan apa, tempatnya di Banyumas,
ini pembicaranya juga perlu diperhatikan. Kalau ada dokumen atau sertifikat yang nilainya SKP-nya 1, baik nasional maupun nasional, itu bisa diakali untuk menurunkan SKP inputannya adalah dengan cara ini. Dirubah menjadi 50% pembicara adalah perawat dan 50% profesi lain. Ya, oke. Sudah Ini kedengaran, kadang Bro? kan ada teman-teman yang bingung. Lah ini memang sertifikatnya cuma 1 SKP. Ternyata bisa melihat ini. Ya, meskipun pada kenyataannya pembicaranya 100% perawat, tetapi kalau nilai SKP-nya 1 SKP, ini jangan dipaksakan 100% perawat. Karena nanti akan diinputkannya akan 2. Ya. Tapi tadi ini untuk mengakali ini ya. Kemudian pilih sertifikat, anggap saja misalkan contohnya ini. Nah, Udah kedengeran, Bro? sertifikatnya ini sudah diupload. Cek Ini misalkan 1-1. periode ini klik simpan. Cek. Tapi ya itu, pasti tidak akan tersimpan karena anggota ini belum bayar, Mas Nanang. Ya. Ya, tapi kalau seandainya sudah bayar lunas, maka itu akan otomatis tersimpan. Itu untuk borang pengisian, jadi silahkan. Prinsipnya ini tinggal dipilih, webinar juga sama. Webinar, klik input, ya diisikan judul. Nah, ini misalkan daily seminar 45 nasional, penyelenggaranya DPP PPNI, klik. Nanti sertifikat seminarnya disiapkan yang sudah dalam bentuk JPG gitu. Nah, misalkan seperti ini, pilih, ini sudah masuk. Biasanya kalau seperti ini, kemudian klik simpan. Ya. Tapi kalau ada misalkan meskipun statusnya nasional, tapi di sertifikat ternyata nilai SKP-nya cuma 2, maka diturunkan saja ininya. Itu Mas Anang. Oke. Diturunkan. Meskipun statusnya di sertifikat tulisannya nasional, tetapi ternyata di SKP-nya kok mendapatkannya 2, maka untuk menurunkan inputan SKP-nya biar menjadi 2 ini, maka dipilihlah yang lokal, jangan tetap dipilih nasional. Nanti akan terjadi perbedaan antara inputan dengan dokumen aslinya. Itu biasanya nanti akan di-reject oleh verifikator. Ya, jadi ini perlu strategi juga ini untuk istilahnya adalah menyesuaikan antara dokumen bukti dengan SKP yang ada. Harus Ini sama ya. kalau misalkan seminar, daily seminar dan sebagainya, pada prinsipnya hampir sama ya. Jadi nanti tinggal dilihat. Nah, ini tinggal nanti diisi, dilihat. Kalaupun aktif dalam kepengurusan organisasi profesi sama, tinggal input. Ini misalkan kepengurusan di tingkat DPK, apakah sebagai pengurus inti, pengurus bidang atau anggota pengurus, ini nilainya akan berbeda-beda. Misalkan sebagai pengurus bidang, nanti ini dilampirkan SK kepengurusannya, masa periodenya, klik simpan, sama. Ini nilai-nilainya. Jadi kalau pengurus inti di misalkan DPD, kabupaten ada 3 SKP, pengurus bidang 2 SKP, pengurus inti di komisariat 2 SKP, pengurus bidang 2 SKP, dan sebagainya nih, banyak lagi. Ya. Nah, kalau sudah, betulnya, kalau seandainya tadi ini anggotanya sudah bayar iuran, maka bisa melihat nih, ini biasanya teman-teman untuk mengevaluasi hasil verifikasi daripada verifikator. Atau kita melihat rangkumannya. Periode STR-nya dipilih, gitu, karena ini, nah nanti biasanya di sini akan muncul jumlah yang sudah diverifikasi oleh verifikator. Bahkan bisa melihat surat rekomendasi yang ada. Ini karena belum turun, maka belum muncul. Karena belum melakukan verifikasi anggota ini. Demikian Mas Nanang, yang dapat saya sampaikan. Tapi sangat disayangkan. Suaranya nggak ada ini. Ini suaranya kok tiba-tiba hilang. Padahal ini yang closing saya langsung ini ya. Mas Nanang ini jadi penonton aja nih. Semoga bermanfaat. Amin. Sekali lagi jangan lupa klik subscribe, tombol lonceng,
di channel Sini. Nako channel ya. Ini. Nakosin dan di channelnya Sopihin, YouTube Sopihin Nes Keperawatan. Jangan lupa like dan tekan tombol loncengnya. Set. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya seputar STR online, PPNI, keorganisasian, PKB online, membership, silahkan tulis di kolom komentar. Atau menginginkan tema yang lainnya, silahkan tulis di tombol komentar. Demikian sahabat perawat, untuk session obrolan Sabtu siang kali ini semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk rekan-rekan. Dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Di sini adalah filosofinya adalah untuk membantu teman-teman yang mungkin masih mengalami hambatan dalam sesi membership maupun PKB online. Tapi kalau suara saya jelas ya Mas Nanang ya? Jelas banget. Nah, kalau memang terdengar, anggukan kepala Mas Nanang. Kalau tidak terdengar, gelengkan kepala Mas Nanang. Oh, Ya jangan menggelengkan, berarti cukup mengangguk gitu. Hampir saja ilmu hipnotisnya keluar. Baik sahabat perawat, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali Mas Nanang dan sahabat perawat semuanya. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Kami masih dalam tahap belajar dan jangan lupa sekali lagi klik subscribe biar kami lebih semangat dalam memberikan konten-konten channel YouTube kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perawat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.